Haleluya, Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Senang kembali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu. Saya Pendeta Nixon Manalu dengan senang hati membagikan berkat firman Tuhan yang akan mengubah kita. Bahkan kalau kita imani akan melakukan perkara-perkara yang dahsyat dalam hidup kita. Haleluya. Hari ini saya bicara tema yang sangat penting, yaitu lebih dari orang-orang yang menang. Natsnya dari kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-38. Tetapi dalam semua itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, saya sangat percaya bahwa setiap manusia pasti merindukan dan berjuang habis-habisan supaya dia mengalami kemenangan. Setuju? Karena kalau kita kalah, itu sangat menyakitkan. Kenapa sampai ada orang yang berantem? Ya kan? Ada orang yang sampai ribut padahal mereka satu keluarga. Kenapa? Karena ada yang dirugikan. Saya lihat hari-hari ini banyak kisah-kisah dalam televisi. Ada banyak orang yang bersaing untuk mendapatkan pekerjaan. Ada banyak orang yang bahkan bersaing untuk mendapatkan pacar. Sehingga tidak jarang ada orang yang akhirnya mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Kenapa? Karena dia kalah dalam persaingan, ya kan? Dan hari ini tahun-tahun ini kita bersyukur ada tahun Piala Dunia, ya kan? Nanti ada perlombaan yang sangat luar biasa, yang sangat akbar, di mana para pemain bola, sepak bola di seluruh dunia akan berkumpul, ya kan? Dan sekarang mereka sudah melatih kehebatannya, mereka sudah berjuang habis-habisan. Kenapa? Tujuannya supaya mereka menang. Bahkan membuat saya agak lucu, Bapak Ibu. Biasanya ya, kalau ada Piala Dunia, sudah mulai muncul ahli-ahli ramal dadakan. Ya, jadi bukan hanya manusia, tetapi kayak tahun lalu, 4 tahun lalu ya ada gurita lah, ada ramalan apalah, ya kan. Tapi yang saya percaya dan saya lihat dalam hidup, ada banyak orang yang sudah berjuang habis-habisan untuk mengalami kemenangan, tetapi tidak ada kepastian. Tetapi luar biasa, ayat ini bilang orang percaya lebih dari orang-orang yang menang. Mungkin orang bertanya kepada saya, tapi kan Pak Pendeta, jangan-jangan ayat ini bohong. Masa orang percaya lebih dari pemenang? Bukankah banyak di antara mereka juga yang susah hidupnya? Ya kan? Bukankah di antara mereka banyak juga yang mengalami kesakitan, mengalami penderitaan, bahkan mereka orang-orang yang bisa terpinggirkan? Nah, kenapa Paulus mengatakan bahwa orang percaya lebih dari pemenang? Bukan berarti nggak ada masalah. Saudara, nats ini, surat kitab Roma, ditujukan oleh Paulus kepada jemaat di Roma yang saat ini sedang mengalami masalah yang luar biasa. Wah, luar biasa mereka mengalami masalah. Kenapa? Karena sebagai jemaat Tuhan, mereka mengalami aniaya yang sangat luar biasa. Sekitar tahun 64, bangkit seorang kaisar yang namanya Nero. Ini kaisar yang sangat kejam. Lalu dia mengadakan pembakaran di kota Roma. Lalu yang dia tuduh, dia fitnah orang-orang Kristen yang akan membakar kota itu. Tetapi saya percaya karena Tuhan mengajar orang Kristen hidup dalam kasih, nggak mungkin mereka membakar itu. Tetapi menurut sejarah, Kaisar Nero menyuruh orang-orang untuk membakar kota itu. Ya kan, sehingga karena fitnah hanya kepada orang Kristen, orang Kristen pada saat itu ditangkap. Orang Kristen dikejar-kejar. Orang Kristen dianiaya. Bahkan kalau saudara ingat, orang Kristen dibunuh dengan biadab. Kenapa? Karena ada di antara mereka yang diadu bertarung dengan binatang. Ada di antara mereka yang dibakar hidup-hidup menjadi obor di kota Roma. Wow, sangat mengerikan. Tetapi Paulus bilang, kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Artinya apa? Kalau kita dijamin Tuhan menjadi pemenang, bukan karena kita hebat, bukan karena nggak ada masalah. Justru ada tantangan, itu biasa. Tetapi kita lebih dari pemenang. Kenapa saya bilang tantangan itu biasa? Karena saudara harus dengar ini. Sebetulnya setiap kesulitan, setiap masalah yang kita hadapi, Allah selalu turut campur tangan. Bukankah Alkitab bilang, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia? Itu sebabnya kalau hari ini engkau sedang mungkin dianiaya oleh suamimu, dan engkau sudah buat yang benar, ingat engkau sedang dibentuk untuk memperbesar jiwamu. Pak, mungkin engkau sudah nasihati istrimu supaya enggak terlalu banyak bicara, ya kan, kayak lebah yang lagi terbang ngomong. Tapi ingat, itu juga bagian dari pembentukan Tuhan
dalam hidupmu supaya engkau menjadi suami yang lebih kuat, supaya engkau menjadi pemimpin yang lebih sabar. Jadi apapun keadaan kita percaya kita akan lebih dari pemenang. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita nggak ada masalah, tetapi kita lebih dari orang yang menang. Kenapa? Karena Allah ada dalam kita. Alkitab berkata, roh dalam diri saudara dan saya lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Amin. Kalau roh Allah ada dalam diri kita, apa yang mesti kita takutkan? Makanya Paulus bilang, jika Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Betul Bapak Ibu. Saya mengerti sebagai pengikut Kristus, kau sudah buat yang benar, tapi engkau difitnah. Saya mengerti engkau sebagai pengikut Kristus, engkau sudah buat yang benar, engkau ditolak, engkau berusaha disingkirkan. Tetapi ingat baik, karena Tuhan itu hidup, maka Dia pasti akan membela hidupmu. Apa yang dijanjikannya pasti akan terjadi, karena Allah senantiasa menyertai kita. Itu sebabnya kalau saat ini saudara sedang mengalami kesulitan yang besar, bersabarlah. Bilang sama-sama bersabarlah. Karena saatnya ketika saudara menjalani kesulitan itu, saatnya Tuhan akan buka jalan. Karena Alkitab yang berkata, Tuhan akan menolong kita tepat pada waktunya. Tuhan tidak menolong kita terlalu cepat. Tuhan tidak menolong kita terlalu lambat. Tetapi yang saya perhatikan, Alkitab bilang Allah menolong kita sesuai dengan kehendaknya. Itu sebabnya apapun keadaanmu hari ini, apapun situasimu hari ini, engkau harus yakin berkata, saya lebih dari pemenang. Amin. Karena itu pertanyaan sederhana, mengapa orang percaya lebih dari pemenang? Yang pertama, karena Allah selalu ada di pihak kita. Amin. Alkitab kita yang berkata, jika Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Saudara, yang saya percaya bahwa hidup ini tergantung siapa yang ada di pihak kita. Kalau yang di pihak kita orang-orang yang lemah, kalau di pihak kita orang-orang yang tidak berdaya, maka nggak jarang kita juga bisa menjadi lemah. Tetapi kalau kita ada di pihak orang yang hebat, di pihak orang yang kuat, maka kita bisa menang. Bahkan saya udah lihat dalam masalah-masalah hukum, ya kan, kadang-kadang kelihatannya yang kuat bisa jadi menang, bisa diputar balik. Kenapa? Karena tergantung siapa yang ada di pihak kita. Tapi dengar baik, saudara bisa ada di pihak pejabat, saudara ada di pihak orang-orang hebat, tetapi kalau engkau tidak ada di pihak Allah, ingat satu saat engkau bisa jatuh. Tetapi ketika saat ini kau sedang mengalami masalah, sedang menghadapi tantangan, selama engkau bersama dengan Allah dan Allah ada di pihakmu, maka Alkitab bilang kita lebih dari orang-orang yang menang. Kita bangga dengan Tuhan kita, Bapak Ibu. Kenapa kita sangat bangga? Karena manusia yang menyertai kita, manusia yang ada di pihak kita, dia bisa berkhianat. Dia bisa nggak setia kepada kita. Ketika ada mau tanda tangan proyek, dia bilang, oh saya ada di pihak saudara. Tetapi ketika proyek sudah gol, dia meninggalkan kita. Udah banyak kisah-kisah nyata yang seperti itu. Tapi hari ini kita diingatkan oleh Paulus, masalah boleh ada, aniaya boleh ada, tantangan boleh ada, bahkan penindasan kah, kelaparan kah. Kita bilang kami seperti domba-domba yang dibawa ke pembantaian. Tetapi luar biasa Paulus menjelaskan, engkau lebih dari pemenang karena ada Tuhan di pihak kita. Yang kedua, mengapa orang percaya lebih dari pemenang? Karena yang kedua, karena Allah adalah pembela kita. Amin. Setiap masalah yang ada di dunia ini kita lihat ketika masuk dalam pengadilan-pengadilan, maka ada yang membela. Betul enggak? Kalau pembelanya hebat, kalau pengacaranya hebat, dia bisa menang. Ya kan? Bahkan saking hebatnya pembela, fakta bisa terbalik. Yang harusnya kalah bisa jadi menang. Tetapi Alkitab bilang Allah menjadi pembela kita. Siapakah yang akan menggugat kita, kata Alkitab? Betul. Sebagai orang Kristen, kita bisa digugat orang. Amin. Aset yang ada padamu saat ini, satu saat bisa digugat orang. Ya kan? Nggak ngerti apa juntrungannya. Tetapi luar biasa Alkitab bilang, gugatan apapun atau intimidasi apapun yang kita hadapi, karena Allah di pihak kita, Dia pembela kita. Saya percaya bukan hanya di dunia ini kita dibela oleh Tuhan, tapi satu saat kalau kita mati dan menghadap Tuhan, maka Yesus akan berdiri di sidang pengadilan itu dan berkata, oh dia anakku. Walaupun mungkin ada orang yang menuduh, oh dia nggak layak masuk surga. Tetapi Yesus akan membela di situ dan berkata, oh dia orang pilihanku, dia orang yang saya benarkan. Karena Yesus sudah mati, darahnya tercurah atas hidup kita. Maka itu menjadi jaminan buat kita. Dia pasti membela kita. Saya mengerti, kalau Yesus sudah mati,
membela kita ketika kita masih berdosa. Masakan sekarang setelah kita menjadi anaknya, kita nggak ditolongnya, kita nggak dibelanya, pasti dibelanya kita. Yang penting pastikan kita ada di pihak Tuhan. Amin. Yang terakhir, yang ketiga, mengapa orang percaya lebih dari pemenang? Yang ketiga, karena Allah selalu mengasihi kita. Buat saya ini sebuah pernyataan firman Tuhan yang sangat luar biasa. Karena kalau boleh jujur, Bapak Ibu kita akui, setiap masalah yang ada di dunia ini bukan karena manusia yang kurang hebat, bukan karena manusia yang kurang kaya, bukan karena manusia yang kurang cantik. Saya sudah perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada banyak rumah tangga, ada banyak keluarga-keluarga ketika mengalami masalah, akhirnya mereka hancur, akhirnya memilih mereka ke pengadilan dan bercerai. Kenapa? Bukan karena kurang secara jasmani, tetapi karena mereka krisis kasih. Makanya ada banyak anak-anak yang hari ini sedang melarikan diri kepada seks bebas. Ada banyak anak muda yang mencoba untuk masuk ke narkoba. Kenapa? Karena kurang kasih. Makanya Pak, Bu, sebagai orang percaya, tularkan kasih itu dalam hidupmu. Tetapi ingat, tidak mungkin orang bisa mengimpartasikan kasih yang luar biasa, kasih yang bersyarat, kalau kasih Tuhan tidak dalam hidupnya. Kita harus menerima kasih Tuhan yang luar biasa, yang menerima kita apa adanya, sehingga kita bisa mengimpartasikan kasih dalam hidup kita. Itu sebabnya Bapak Ibu dikasih Tuhan, apapun keadaan kita hari ini, pastikan, ingat dalam hatimu, meteraikan dalam pikiranmu, bahwa kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita tidak ada masalah, tetapi karena Allah selalu menyertai kita. Allah selalu di pihak kita. Allah selalu membela kita. Allah selalu mengasihi kita. Dan kasih-Nya mendorong kebaikannya, mendorong pemeliharaannya, mendorong hal yang luar biasa dari sorga dinyatakan dalam hidup kita. Doa saya, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Sampai jumpa lagi di Glow Pastoral Digital Channel. Tuhan Yesus berkati. Yes. Buat kalian yang belum punya tempat ibadah tetap, yuk datang ke tempat ibadah kami di Glow Tamres, Glow Gading Marina, Glow BSD, Glow Dyna Plus, dan Glow Depok. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Amin.